Iya, itu dosen-dosen dan sivitas akademika jangan menjadi sosok yang di menara gading. Ternyata wisata tuh butuh dihalalin ya, Pak? Ya, tidak hanya perempuan. Kalau Kebumen peringkat berapa, Pak? Wah, ini belum kayaknya. Kenapa belum ya? Harusnya. Saya nggak bicara harusnya. Iya, rebahan itu penting untuk kesehatan mental. Ya, ini tuh harus hadir. Betul. Hal ini tuh kayak bisa dibilang sebagai islamisasi pariwisata nggak sih, Pak? Dan KKN ke depan itu lebih banyak memfokuskan bagaimana kemudian ada konsep dan luaran yang jelas. Halo Sobat Cedekia, seneng banget nih Rina bisa ketemu lagi di Poin Podcast of Intense Talk. Lebih seneng lagi nih karena hari ini tuh narasumbernya baik. Jangan gitu. Iya, soalnya tahu gitu loh Pak, itu pada kameramennya tuh pada lapar dari tadi. Oke. Jadi makasih ya. Enggak sih, sebenarnya seneng aja gitu kalau misal ketemu sama Pak Fikra, kita jadi banyak banget dapat insight. Ya, tadi ya kan muji dulu, udah dikasih. Iya, besok minta lagi pasti. Kayak nggak tahu aja kameramennya Pak. Wajah-wajah lapar itu. Nah itu dia. Nggak sih, seneng aja kita udah lama banget ya Pak nggak ketemu di media. Hari ini kita bisa diskusi lagi, ngobrolin di media. Nah ini sebelumnya mau apa ya, mau memastikan dulu kalau Pak Fikriana Jitama ini fokusnya memang di bidang studi Islamic Studies. Ya, Islamic Studies. Oke. Gitu ya. Tapi kayaknya juga sering jalan-jalan. Sering healing gitu loh Pak, ya kan? Iya. Sering healing, sering piknik. Nah itu kalau kata anak muda sih, ngomongin piknik, ngomongin healing itu identik sama pariwisata. Sama wisata. Cocok banget sama obrolan kita hari ini. Kita bakal ngomongin soal halal tourism. Ya, jadi wisata halal. Ternyata wisata tuh butuh dihalalin ya Pak? Ya, tidak hanya perempuan. Aduh, ngomongin halal tourism. Jadi memang semuanya butuh halal. Indonesia memang peringkat 2 ya. Peringkat 2 untuk halal tourism ini. Sebenarnya peringkat pertama, Mbak. Oh, Rina. tahun 2023. Tahun Peringkat 2022 itu pertama peringkat bersama 2. Malaysia. Betul. Kalau Kebumen peringkat berapa? Wah, ini belum kayaknya. Kenapa belum ya? Sebenarnya kalau ngomongin halal tourism, kok bisa ya Indonesia jadi peringkat 1? Nah, Kebumen belum. Itu sebenarnya indikatornya apa sih, Pak? Oh ya, mungkin ini yang sering salah kaprah menurut saya, Mbak Rina. Jadi ketika ngomong halal tourism atau kemudian bahasanya Muslim friendly tourism, itu dikiranya bahwa wisatanya itu dihalalin. Nah, Itu padahal nggak kayak gitu konsepnya. bener itu dia. Konsepnya nggak kayak gitu. Mamanya wisata di Menganti itu harus dihalalin, kemudian distempel halal kayak model MUI mamanya. Nggak kayak gitu sebenarnya. Emangnya Konsep sebelumnya haram ya? emangnya haram kemudian harus dihalalin. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi yang disebut dengan halal tourism itu adalah extended services. Jadi pelayanan service ya, yang dari komunitas-komunitas dan instansi yang ada di sekitarnya terkait dengan wisata yang ada di situ. Oke. Jadi umpamanya terkait dengan transportasinya, fasilitas-fasilitas ibadahnya, kemudian terkait dengan foodnya atau kulinernya dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu persoalannya mengenai persoalan dihalalin, ini dikasih stempel, enggak seperti itu. Kalau wisata dikasih stempel, tempelin mana Pak? Banyak banget. Mungkin pintu gerbangnya kali ya. Termasuk ini kali ya, termasuk fashionnya ya. Itu lain lagi sebenarnya. Bang, Jadi beda bicara halal tourism itu pasti bicara mengenai halal industri juga. Kemudian juga mengenai halal lifestyle. Sekarang di era saat ini bahkan sebelum Covid kita melihat sekali bagaimana perubahan-perubahan lifestyle di masyarakat Muslim. Contoh cara berpakaian umpamanya. Sekarang kita lihat sekali bagaimana perubahan-perubahan di perempuan ya, bagaimana itu mengedepankan aspek lifestyle terkait dengan Muslim. Demikian juga terkait dengan persoalan konsumsi. Konsumsi juga sekarang kita menjadi lebih peka untuk melihat ini halal atau haram sih. Termasuk gitu. ini ya Pak? Termasuk ini kebabnya. Ini kebab namanya Arab. Cuma halalnya ada belum? Nah, ini udah ada ini. Berarti ini udah beres. Dan ini bagian daripada lifestyle yang ada. Dan ini akan terus bergerak. Contoh yang menarik kemarin saya ke Pakuwon Mall di Jogja. Jadi di Pakuwon Mall masjidnya bagus banget sekarang di dalam. Coba bayangkan, mengapa sih Pakuwon membuat masjid?
Iya kan? Sebagus itu Sebagus lagi ya itu di dalam. di dalam mall. Nah, ini bagian daripada yang namanya extended services. Jadi bagaimana memberi pelayanan lebih kepada para pengunjung supaya betah di situ. Umpamanya sholat duhur nggak harus dia mencari musola kecil di pojokan, tapi bagaimana dia bisa berkumpul bersama di masjid tersebut. Ini menarik. Nah, ini juga lah yang kemudian ditarik ke objek-objek wisata. Betul, harusnya seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang ya Pak, kalau di wisata kita tuh nyari tempat sholat aja tuh masih susah ya. Nah, ini yang menurut saya agak penting untuk dibicarakan di stakeholder yang ada di mana-mana. Ya, saya melihat memang di beberapa wisata yang ada di Kebumen umpamanya, ya beberapa objek wisata sebenarnya ya ada yang memang masih membutuhkan sentuhan-sentuhan. Untuk bagaimana supaya kemudian terkait dengan tempat ibadah dan lain sebagainya itu menjadi lebih representatif. Iya. Ya, bukan harus bagus ya, tapi representatif. Dan kemudian juga sesuai dengan konsep-konsep yang ada di halal tourism itu. Contoh ada perbedaan mana untuk sholat laki-laki, mana untuk sholat perempuan, tempat wudhunya juga jelas sehingga tidak memunculkan adanya percampuran dan lain sebagainya. Itu menjadi hal penting. Nah, jadi bicara halal tourism itu kompleks sebenarnya Mbak. Tidak hanya persoalan masalah bagaimana dihalalin gitu. Masalahnya wisata nggak ada haram juga ya. Mungkin haram itu bicara masalah Aktivitasnya mungkin. Iya. Dan sebenarnya konsep halal tourism itu yang dikeluarkan oleh Kemenkraf ya. Sebenarnya ya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu cukup luar biasa dan efeknya saat ini umpamanya Indonesia mendapat ranking pertama terkait dengan negara paling Muslim friendly tourism untuk saat ini. Dan di Jawa Tengah sebenarnya sudah ada pergub juga, peraturan gubernur nomor 40 tahun 2023 mengenai persoalan Muslim friendly ini juga. Nah, cuma kemudian ini turunannya belum muncul di beberapa kabupaten yang lain. Itu yang ternyata menarik juga ya. Menarik juga nih kalau ngomongin soal halal tourism. Ternyata wisatanya seru juga. Kalau misal di Kebumen, kalau menurut Bapak sendiri ya, sudah kira-kira udah mulai bergerak untuk menuju ke situ nggak? Saya nggak mau bicara yang itu dulu sebenarnya. Jadi itu lebih banyak nanti dari teman-teman yang ada di pelaku pariwisata. Saya posisinya di sini adalah dari dosen ya, dari akademisi gitu ya. Yang saya juga basicnya Islamic Studies. Dan di kampus YNU kebetulan ini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Betul. Dan tentunya sangat berkaitan dengan problem-problem ataupun hubungannya dengan persoalan-persoalan terkait dengan halal tourism. Nah, kita perlu petakan yang pertama bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang cukup banyak ya. Cukup banyak untuk pendapatan daerah. Tahun 2023 itu sekitar 1,6 juta. Lumayan ya? Iya, ini 1,6 juta itu datang ke Kebumen ya, baik domestik maupun dari luar daerah ya. Itu cukup banyak loh. Coba bayangkan kalau mereka spending money-nya berapa. Kalau spending money-nya 10.000 dikali segitu, berapa perputaran uangnya dari Kebumen. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, harus lihat bahwa kita mendapatkan keuntungan dengan adanya perpindahan bandara dari pusat Jogja ke Kulon Progo. Betul. Kita lebih dekat sekarang aksesnya. Itu sekitar 1 jam ya. Iya, sekitar 1 jaman udah masuk Kebumen. Sudah masuk Kebumen. Bahkan lebih jauh sampai bandara ke Malioboro umpamanya karena harus ada traffic kan, traffic jam dan lain sebagainya. Makanya ini keuntungan yang luar biasa. Betul sih. Nah, kota-kota yang memiliki kedekatan dengan bandara itu biasanya bergeraknya lebih maju. Harusnya. Saya nggak bicara harusnya, tapi biasanya gitu loh. Biasanya itu bergerak lebih maju karena perkembangan transportasi dan mobilitas untuk orang-orang yang punya spending money besar itu pasti lewat bandara. Mereka malas naik bis, iya kan? Nah, dan keuntungannya lagi bahwa Kebumen itu ada transportasi multi. Contoh bis lewat Kebumen. Iya, kereta lewat Kebumen. Bahkan kereta eksekutif beberapa lewat Kebumen. Betul. Dan berhenti di Kebumen. Lah, bandaranya dekat. Betul. Nah, ini luar biasa. Betul. Nah, selanjutnya yang penting, Kebumen itu memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Iya, bahkan ketika dari awal masuk Kebumen ya Pak, sampai keluar Kebumen, wisata semua. Semuanya wisata. Betul. Iya kan? Baik wisata dari aspek bahari, kemudian wisata dari sejarah, umpamanya ada Benteng Van der Weijs,
kemudian ada wisata alam ya, kita nggak kekurangan wisata Betul. alam di daerah utara Bengkulu, kemudian ada Brujul, Betul. ada Krakal dan yang sebagainya. Ada yang nggak ada Pak? Apa? Merapi. Gunung berapi itu nggak ada di Kebumen. Ada kita, cuma Gimana? sudah membatu. Itu di Karangsambung loh. Itu Gunung Purba itu. Iya, Gunung Purba ya. Nah, itu kalau di daerah Jogja itu konsepnya sama dengan Ngelanggeran. Tahu nggak? Ngelanggeran itu di dekat Bukit Bintang. Iya, Itu iya. objek wisata yang cukup menarik saat ini. Oke. Dan itu banyak orang kemudian menginap di sana untuk mengetahui dan menikmati suasana Betul. alam. Dan sekarang pun Karangsambung juga menjadi ini ya, objek wisata batu-batu gitu ya. Betul. Itu geodiversity namanya. Iya, keren Itu banget. menarik saat ini. Dan itu salah satu pusat ya untuk riset ya. Untuk batuan itu ada di Karangsambung. Makanya sekarang ada BRIN ya. Iya, betul, ada punya BRIN-nya. gedung yang luar biasa Betul. untuk bagaimana belajar mengenai batuan. Saya rasa Kebumen nggak kekurangan lah. Iya sih. Yang semi danau umpamanya ada waduk Ah, umpamanya ada kan. juga. Itu banyak, ada Waduk Sintang, ada Sempor, kemudian ada Jembangan. Kita nggak kekurangan. Betul. Kita tuh nggak kekurangan tempat pariwisata, tapi mereka kekurangan buat kapan wisatanya. Ya, mereka harus banyak nabung sekarang. Karena jujur aja untuk generasi Z, sekarang yang dipikirkan kayaknya cuma 3. Apa Pak? Yang pertama adalah Healing, healing, atau lebih banyak adalah piknik ya, piknik, turis gitu ya. tourism. Tourism. wisata. Mereka yang Betul. dibutuhkan wisata. Makanya ketika ada wisata baru, pasti generasi Iya. Z yang nyerbu pertama kali. Betul sekali. Kayak Ya kita kan? misal. Yang kedua, kuliner. Oke. Ketika ada warung baru, pasti banyak yang datang. Iya, Iya kan? betul. Karena mereka butuh moto menunya ya dulu. Iya kan? Supaya mereka tahu semua. Jadi menu itu penting. Kayak tadi ya, Mas Alfa itu muter-muter cari kebab itu loh. Mungkin ini bagian daripada sebenarnya Betul. ini tak foto dulu mungkin di jalan gitu loh. Jadi Apalagi- kuliner penting. Apalagi kalau ada ini Pak, promonya. Betul. Kalau ada diskon promo itu biasanya generasi Z itu banyak datang. Langsung, betul. Dan generasi Z itu itu sangat dekat dengan 2 hal tersebut. Yaitu pertama tadi destination atau mungkin tourism, piknik. Yang kedua adalah kuliner dan yang ketiga rebahan. Nah, cocok. Bapak mendukung kaum rebahan kan? Iya, rebahan itu penting untuk kesehatan mental. Oke. Nah, ini tadi karena sempat di-spill juga Bapak kan seorang akademisi ya? Iya. Ya, akademisi dari Ya, anggap aja IAIN akademisi Kebumen. lah ya. Ya, Anggap aja akademisi. ya. Anggap aja, tapi memang iya, Pak. Malah anggap aja lagi. Ya, gimana? Nah, kira-kira sepenting apa sih peran Institut Islam gitu ya, terutama IAIN Kebumen untuk keberlangsungan atau ya keberhasilan halal tourism ini? Sebenarnya ya kita nggak bisa bicara masalah peran IAINU untuk berhasilan, tapi bagaimana IAINU itu harus hadir. Betul, turut andil gitu. Iya, ya. harus hadir dan memberi sentuhan. Karena ini bagian daripada yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Ketua LPM. Ini penting. Jadi IAINU dosen-dosen dan sivitas akademika jangan menjadi sosok yang dimenara gading. Yang hanya tahu teori tanpa kemudian turut hadir bagaimana kemudian masyarakat itu bergerak. Jadi menurut saya IAINU Kebumen itu harus hadir dan perlu hadir dalam bagaimana dinamika yang ada terkait dengan pariwisata yang ada di Kebumen. Salah satunya adalah bagaimana mensupport terkait dengan konsep-konsep mengenai halal tourism. Karena ini menjadi isu nasional selain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah menggerakkan ini, tapi juga dari Pergubnya sudah hadir. Pergub nomor 20 tahun 2023 tadi itu sudah hadir bicara masalah tersebut. Dan saya rasa ini perlu direspon positif. Karena kita harus tahu ya bahwa angka Muslim di Indonesia itu sangat luar biasa. Betul. Maka ketika mereka umpamanya jalan-jalan di wisata Kebumen, contoh anggap saja di Bocor umpamanya di Setro Jenar. Nah, mereka kan butuh fasilitas yang beragam. Betul. Contoh mereka datang 40 bis umpamanya atau 4 bis lah anggap aja. Kemudian mereka ketemu dengan sholat duhur, mau sholat di mana? Tapi alhamdulillah sekarang di utara itu ada masjid bagus. Tapi di dalam pariwisatanya, nah itu kadang membutuhkan sektor-sektor seperti itu, termasuk mungkin di wisata-wisata lain. Karena jujur aja bagian daripada peribadahan itu merupakan bagian indikator juga terkait dengan adanya halal tourism. Jadi ada 4 hal sebenarnya yang biasanya didiskusikan dalam halal tourism. Yang pertama adalah attraction. Ya, jadi apa yang kemudian ada di situ
ya yang terjadi, atraksinya Ya, apalah atraksinya ibaratnya apa? itu ya, umumnya ada kesenian, ada kebudayaan, kemudian itu ada wisata ya, kemudian ada lautan yang bisa dinikmati. Yang kedua adalah terkait dengan accessibility. Aksesnya ke sana gampang atau enggak? Iya, Dulu itu kalau ke Menganti susah minta ampun. betul. Takut kalau bawa mobil. Betul. Ya, tapi alhamdulillah kemarin saya lihat udah cukup luar biasa. Jadi mulai dari Ayah itu Pantai Ayah sampai ke Pantai Suwuk itu jalannya sudah mulus. Bagus banget, iya benar-benar. Apalagi ada pelebaran kanan kiri sekitar 1 meter, itu sangat luar biasa dan membantu untuk bagaimana accessibility untuk bagaimana mendekat kepada lokasi wisata, lokasi wisatanya. Okay. Dan untuk accessibility juga di situ nantinya ada hubungannya dengan persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana kemudian wisatawan muslim ke sana itu juga didorong dan juga didampingi secara Islam. Umpamanya naik bis dari Jogja ya mampir ke tempat sholat dulu. Iya, gitu orang terus ya. bladas wae, umpamanya gitu ya. Bener. Jadi itu accessibility juga. Ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini bicara amenity. Amenity itu terkait dengan apa yang kemudian ada di sekitarnya seperti hotel. Kemudian bicara mengenai foodnya, makanannya betul. atau kulinernya, di situ udah sesuai nggak dengan kaidah-kaidah halal gitu ya. Kemudian juga terkait dengan persoalan masalah lingkungan dan ekosistem sekitarnya itu sesuai nggak dengan kode kehalalan. Contoh di situ banyak jualan minuman keras umpamanya. Ini tidak pas itu loh untuk konsep halal tourism. Tapi kita harus tahu bahwa dalam konsep halal tourism itu penting untuk diadakan karena ini bagian extended service. Jadi service eksternal dari tempat wisata kepada para pendatang pada turisnya pada gitu turis ya. muslim. Kita harus welcome kepada mereka karena mereka angkanya sangat tinggi. Betul. Dan yang terakhir nanti bicara masalah dukungan ya, dari pemerintah ya, dari stakeholder yang ada di sekitar, dari dinas pariwisata, apakah mendukung nggak terkait dengan konsep halal tourism? Kalau mendukung itu sangat penting. Karena ke depan bagi saya, ya ini versi saya, bahwa Kebumen itu penting karena dekat dengan bandara. Yang kedua, tagline kita beriman kemarin. Dan beriman tentu nanti ketika banyak yang datang pasti semarak. Cocok gitu. Dapat dua-duanya kan, ya bener, beriman bener. juga dapat, semarak juga dapat. Makanya itu penting bagaimana kemudian halal tourism itu juga harus dibidik. Karena ini juga nantinya menjadi salah satu distingsi bahwa Kebumen itu memiliki konsep pariwisata yang representatif gitu ya, yang khas. Gitu loh. Karena bicara masalah halal tourism itu tidak hanya bicara masalah halal haram dan lain sebagainya, tapi bagaimana indikator-indikator tadi itu ada di lokasi wisata. Intinya pelaku usaha wisata itu sadar bahwa jumlah muslim yang hadir ke situ akan lebih tinggi kalau seandainya fasilitas-fasilitasnya yang berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya itu dipenuhi. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya halal tourism itu mungkin menjadi pusat perhatian ya karena angka penduduk Islam tuh banyak banget ya Pak ya. Betul. Dan termasuk ini kita harus berpikir bahwa dari Timur Tengah, ya kan, dari luar negeri, ya kan. Sekarang penerbangan dari luar negeri langsung ke Jogja ini ada beberapa. Dan ini harus dibidik benar-benar supaya mereka diampirkan ke Kebumen. Jangan ditarik ke timur terus, tarik ke barat, ke Kebumen. Dan saya rasa tidak kalah Kebumen dengan Bali. Betul, kita punya Menganti. Menganti itu luar biasa bagi saya. Terus yang lagi viral itu pantai apa? Pecaron. Nah, Pecaron itu ada apanya itu? Namanya itu glamping atau apa namanya itu? Glamping ya. Glamping ya. Terus ada itu Pak yang ada pohon-pohonnya apa? Ya semuanya pantai ada pohon. Pohon cemara, cemara udang. Suruh manis. Nah, Suruh manis lagi rame tuh. Dan saya rasa banyak sekali wisata-wisata di Kebumen itu yang tidak kalah dengan lokasi yang lain. Coba dibandingkan dengan Jogja umpamanya mulai dari Gunung Kidulan itu loh. Itu pantainya nggak kalah. Kita nggak kalah dengan mereka. Sebenarnya Kebumen punya semua loh. Punya semua. Iya, apalagi kalau dibandingkan Raja Ampat umpamanya ya beda pasarnya doang lah. Beda pasarnya doang ya. Tapi sebenarnya nggak kalah dengan keindahan-keindahan yang ada di sana. Cuma ya memang kita butuh bagaimana tadi dukungan bersama-sama untuk bagaimana kemudian mengenalkan potensi wisata Kebumen kepada publik. Termasuk bagaimana memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa wisata di Kebumen ini sudah memenuhi loh standar-standar untuk para muslim yang mau datang. Baik
persoalan nanti ibadahnya bagaimana, makanannya itu juga udah jelas bahwa itu halal. Kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan nanti lingkungan ekosistemnya yang ada di wisata itu juga sudah steril lah ibaratnya dari perilaku-perilaku yang memang menyimpang dari agama. Itu penting. Sehingga nyaman bener-bener termasuk keluarga-keluarga muslim hadir di wisata itu enjoy, menikmati. Berarti memang kita sebagai akademisi ya memang harus membantu promosi juga ya sebagai bentuk pengabdian gitu ya. Ya, mahasiswa IAINU termasuk sivitas akademika ya harus bagaimana hadir lah. Bagaimana kita nanti akan bersama-sama ya untuk saling bersinergi. Karena dalam pengembangan apapun ya termasuk pengembangan wisata itu butuh kolaborasi. Betul. Banyak sekali stakeholder yang berhubungan dengan persoalan itu. Mungkin dari pelaku usaha bisnis hotel, dari pariwisata, dari karang tarunanya, dari bisnis foodnya, makanannya, kemudian dari bisnis umpamanya transportasinya, di situ ada supir, ada TL ya, kemudian ada guide yang umpamanya kan. Ini banyak sekali karena jujur aja yang namanya pariwisata itu sangat kompleks betul. Sehingga bisa dikatakan bahwa pariwisata itu memiliki yang disebut dengan multiple form. Karena semuanya muaranya dari pariwisata. Iya. Dengan orang datang ke Kebumen dia spending money, ya kan? Di situ dia makan. Jelas warung itu UMKM itu diuntungkan. Betul. Kemudian dia beli oleh-oleh, ya kan otomatis. Kemudian dia nginep di hotel. Hotel di situ ada mulai dari pelayanannya ya, kemudian yang gitu servis yang ngangkatin koper, kemudian dari yang bersihin kamar, kemudian dari komponen yang lain itu dapat semua. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya pariwisata itu penting sekali karena multiple efeknya ini dan multiple form. Dan multiple efeknya ketika misal nanti Kebumen mendapat klaim ya, seandainya ya Pak mendapat klaim bahwa Kebumen ini halal tourism, kampus kena dampaknya juga nggak nih? Ya jelas. Ya karena bagaimanapun kampus IAINU kan mungkin salah satu kampus yang mempunyai basis keagamaan ya kan, itu harus juga hadir di situ. Isu itu menjadi isu yang penting menurut saya untuk bagaimana kampus itu punya sentuhan-sentuhan lah. Bukan kemudian memberi labeling karena jujur aja halal tourism jangan dipahami sebagai stempel, bukan. Tapi bagaimana kemudian bahwa pelaku industri wisata itu memberikan extended service kepada para wisatawan supaya mereka datang ke Kebumen itu nyaman. Betul. Untuk ibadah itu nggak pusing. Di situ ada air untuk wudhu, ya kan? Betul. Kemudian tempatnya itu jelas, mungkin dari tidak najis, umpamanya kan. Dan itu penting karena itu ya kita nggak bisa karena kita juga termasuk daerah yang punya populasi Muslim tinggi. Kalau kayak gitu kan berarti kayak seolah-olah ya hanya muslim aja yang diperhatikan. Hal ini tuh kayak bisa dibilang sebagai islamisasi pariwisata nggak sih Pak? Enggak juga, sebenarnya konsep itu menurut saya nggak bisa dipegang. Jadi sebenarnya di tempat maunya di Bali itu juga disiapkan ibadah untuk agama lain. Di kita pun nggak masalah. Contoh di mall tadi saya ngomong Pakuwon ya. Kalau di sampingnya lagi itu ada yang disebut dengan Jogja City Mall. Di sana di atas kalau nggak salah itu ada tempat ibadah juga. Dan itu bukan dari Muslim. Betul. Dan itu no problem. Jadi halal tourism itu bukan berarti kemudian ada diskriminasi. Tapi bagaimana kemudian dari pelaku usaha di situ memberikan servis atau pelayanan untuk beberapa sektor-sektor masyarakat yang memang berbeda. Karena kebutuhannya beda. Ya kayak muslim umumnya butuh untuk sholat 5 waktu dan waktunya itu kan memang strict ya. Jam segini sampai jam segini, jam segini kan kayak gitu kan umumnya kan. Dan itu butuh fasilitas. Tentunya itu harus diberi ruang. Sebenarnya yang seperti itu. Jadi bukan persoalan masalah diskriminasi ini semacam labeling. Ini muslim, ini nggak muslim, ini halal, ini enggak. Mungkin karena ini muslim banyak ya udah kita perhatikan yang muslim, misalkan gitu. Enggak juga. Non muslim pun boleh hadir di situ dan tetap dilayani, gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau seandainya mereka butuh peribadatan, mengapa tidak kemudian diberikan ruang? Betul. Ya, kalau butuh ya umpamanya karena kan waktunya berbeda dan juga indikatornya beda-beda. Muslim gitu ya. Ya bukan kayak gitu sebenarnya karena memang beda ya masalah ini amaliyah ibadahnya.
Jadi itu saja sebenarnya. Tadi makan umpamanya ya bagi muslim punya aturan makan yang boleh mana, Betul. yang nggak boleh mana. Termasuk produksinya umpamanya ini sesuai dengan koridor kehalalan atau tidak. Dan inilah yang penting kemudian juga dari Kementerian Agama itu bisa hadir. Karena di sana yang punya salah satu untuk sertifikasi halal. Nah, termasuk MUI itu juga bisa hadir. Dan stakeholder yang lain saya rasa itu penting untuk bisa bersama-sama. Bukan untuk labeling ataupun kemudian stempel bahwa ini wisatanya halal, ini haram, nggak ada. Tapi bagaimana kemudian memberi servis. Oke, memberi servis terhadap Kata para kuncinya turis gitu ya. Iya, yang beragama Islam, yang membutuhkan sesuatu. Ini seperti itu. Betul. Gitu loh. Jadi tidak ada istilah namanya Islamisasi pariwisata gitu. Wah, ya. Nggak ada. Oke, Pak, sambil diminum. Padahal bapaknya yang bawa. Saya nawarin. Oke, kita balik lagi ke kampus ya, Pak. Kalau ngomongin sektor pariwisata tadi kan semuanya udah dibahas ya. Oke. Ada kolaborasi antara mungkin dari tempat pariwisata, transportasi dan lain-lain. Itu jelas ya. Maksudnya jelas kayak job desk-nya lah mau ngapain. Transportasi ya berarti jadi transportasi gitu. Akomodasi oh ya berarti ada perhotelan. Tapi kalau misalkan jatuhnya ke akademisi nih ya, balik lagi ke kampus, tadi dibilang ya melakukan pengabdian. Ini pengabdian masyarakat yang seperti apa gitu? Contoh konkretnya gitu Pak misalkan. Iya, sebenarnya sebagai contoh umpamanya besok sebentar lagi mahasiswa YNU akan mungkin KKN ya. Salah satu isu yang mungkin ingin dibawa itu adalah bagaimana bersinergi dengan para pelaku pariwisata ya di Kebumen. Dan ini cukup beragam ya, karena pariwisata yang disentuh tidak hanya pariwisata umpamanya bahari, tapi juga pariwisata terkait dengan religi. Ya kita punya kekayaan luar biasa juga wisata religi itu juga harus disentuh. Contoh ada beberapa makbaroh ya yang menjadi pusat untuk orang dari mana saja itu hadir ke Kebumen untuk ziarah. Contoh ada makbarohnya Syekh Anom Sidakarsa, Syekh Abdul Awal, Simbah Baribin, ya kan, Mbah Lancing, ya kan. Betul. Nah ini penting sekali. Bagaimana ini juga dikenalkan dan diatur sedemikian rupa supaya kemudian konsep halal tourism juga hadir di situ. Karena untuk orang ziarah juga pasti butuh ya fasilitas-fasilitas untuk ibadah, makanan, ya enggak? Bahkan nginep ya. Betul. Iya, nginepnya apakah sudah sesuai enggak? Nah, itu ya, dia. itu juga harus disesuaikan dan itu pentingnya. Jadi tidak hanya alam, laut, ya, Betul. sejarah, tapi religi juga Religi, penting. oke. Ini pentingnya YNU hadir di sini salah satunya. Ini dia kuncinya ya. Iya. Nanti akan ada KKN kuliah ngepiknik. Ya intinya bagaimana kemudian nanti KKN dibuat sinergis dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Karena kampus itu tidak bisa berdiri sendiri, itu harus berbareng dengan banyak pihak, berkolaborasi bersama. Termasuk di dalamnya nanti dari unsur Pemkab ya, itu penting sekali untuk bisa paling sinergis dengan kita. Kita harus sowan lah ibaratnya dengan PMK supaya nanti ada klik ya, ada match ya dengan program yang diusung oleh kita, yaitu terkait dengan bagaimana pemetaan terkait dengan halal tourism yang ada di Kebumen. Jadi tahun pertama kita memang lebih banyak pemetaan. Jadi belum bagaimana kemudian melakukan aksi. Pemetaan itu penting supaya nanti ada gambaran, karena gagasan yang ada di YNU untuk hal ini adalah bersifat KKN yang multi-years. Jadi tidak hanya tahun ini, tapi tahun ke depan juga KKN tempatnya sama. Masih sama. Iya, kita berpijak pada pengalaman teman-teman yang di UGM umpamanya. Waktu di Ponggok, Umbul Harjo ya? Bukan, di Ponggok. Klaten. Di Klaten. Nah, itu harus jalan-jalan berarti. Iya, makanya itu Pak tadi kan kita bilang kita kurang piknik, Pak. Ada Umbul Sidomukti itu yang di Klaten, yang itu bagian daripada peran daripada teman-teman mahasiswa kakak. Nah, itu bagaimana kemudian melakukan pemetaan, kemudian melakukan pendekatan ABCD ya, Asset Based Community Development. Itu penting sekali. Bagaimana supaya dari lokasi tempat KKN itu mengetahui apa sih sebenarnya potensi mereka. Dan dari pihak kampus sebenarnya membantu saja. Kita nggak boleh kemudian model developmental ya. Harus kayak gini, harus kayak gini. Itu udah nggak masa. Udah nggak masanya. Tapi bagaimana kemudian kita hadir, kita bagaimana diskusi dengan mereka, potensi mereka apa yang bisa dimaksimalkan, yang itulah kemudian bagaimana kita mensinergiskan dengan para stakeholder dan kemitraan. Itu yang penting.
Dan KKN ke depan itu lebih banyak memfokuskan bagaimana kemudian ada konsep dan luaran yang jelas. Nah, yang kita harapkan adalah one destination, one product. Oke, harapannya ya. Harapannya itu. Jadi setiap lokasi tempat wisata itu bisa kemudian memiliki satu produk unggulan yang nantinya bisa menjadi semacam apa ya, brand. Ya, semacam brand dan semacam icon dari Icon. pariwisata tersebut gitu ya. Betul. Semuanya saya jalan-jalan ke Setro pantai, Jenar, Setro misal. Jenar semuanya. Yang khas apa? Tuh ternyata YouTube di sana. Tapi bagaimana YouTube itu kemudian bisa dikonsepkan dan diproduk itu dengan lebih mungkin lebih eye catching ya, atau mungkin lebih handly. Betul. Termasuk mungkin dari pengelolaannya dan rasanya. Oke. Itu menarik. Karena kalau ngomongin YouTube ya semua tempat pariwisata ada. Tapi gimana nih teman-teman nanti yang KKN bisa menghasilkan produk yang ikonik Betul. dari tempat pariwisata itu Ya, gitu contoh ya Pak ya? wisata religi, umpamanya ziarah ke makam Mbah Anom Sidakasa yang sekarang sungguh luar biasa, banyak yang hadir di sana. Tapi ketika pulang dari Mbah Anom Sidakasa, oleh-olehnya apa sih? Iya, yang ciri khasnya gitu loh ya. Iya kan? Betul, Itu betul, penting sekali. Bagaimana one destination, one village ya. Ya, sehingga itu menjadi konsep unggulan daripada teman-teman yang mau KKN besok untuk hadir dan memberi sentuhan-sentuhan. Oke. Dan ini menjadi multi fakultas ya, kolaborasi. Jadi tidak bisa kemudian hanya berdiri sendiri dari satu prodi enggak, gitu bareng-bareng. Jadi Iya, visinya betul, jelas. betul. Dan nanti juga itu akan berdampak sekali ketika misal ngomongin pariwisata halal Kebumen nih. Nah, pariwisata ini punya ini nih ya gitu ya Pak ya. Ya, bayangan kita cuma bagaimana kemudian bahwa ada konsep di Pergub yang muncul mengenai pariwisata halal itu juga bisa kita serap ya. Untuk bagaimana melakukan pemetaan di Kebumen. Kita tidak mau melakukan justifikasi, tapi kita hanya melakukan pemetaan apakah kemudian tempat wisata di Kebumen itu sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam halal tourism atau belum. Jadi kita tidak mau melakukan gerakan yang lebih. Nah, tapi ini menjadi penting supaya ke depan muncul diskusi-diskusi lanjutan ya. Betul. Jadi hari ini saya rasa ini diskusi pancingan saja ya. Jadi bukan konsep yang mau, karena ini butuh peran serta banyak sekali pihak. Iya. Pantesan ya pancingan. Kalau pancing itu kan bawa makan. Ini. Iya, biar besok makan lagi. Jadi saya rasa dari pelaku usaha wisata, saya rasa itu ada sahabat saya namanya Mas Taufik yang lebih brujul itu kan. Dia penting sekali untuk bisa sharing bersama gitu, bagaimana kemudian ke depan pariwisata Kebumen itu bisa memainkan peran penting khususnya dalam industri halal tourism ini. Karena ini juga butuh sentuhan, walaupun mungkin ya tidak semuanya nggak masalah lah, tapi bagaimana memberi fasilitasi kepada para muslim yang hadir di wisata itu tetap harus dipikirkan dan menjadi PR bersama. Oke, jadi itu kuncinya. Nah, sebelum kita tutup ya Pak, by the way, itu kok bajunya ada tulisan podcastnya gitu loh. Kenapa nggak poin aja Pak? Iya, karena saya belum dikasih oleh poin gitu loh. Besok ya Pak OTW ya. Nah, terima kasih kalau dikasih. Saya XL ukurannya loh. Oke, thank you banget ya Pak. Sebenarnya ini kalau ngomongin diskusi halal tourism ini nggak bakalan selesai sih, nggak bakalan selesai sore ini juga. Dan ini butuh diskusi yang lebih panjang, apalagi ini sudah berkaitan dengan pengabdian masyarakat ya, yang nanti akan menjadi salah satu rencana Yainu Kebumen ya dalam mensupport halal tourism ini. Nah terakhir Pak, boleh silakan dikasih pesan ya buat teman-teman akademisi atau mungkin sivitas akademika, teman-teman mahasiswa untuk berkontribusi dalam halal tourism ini. Iya, saya rasa ya apa ya yang penting ya. Karena mereka kan lagi sibuk lebahan ya. Tahu aja. Bahwa yang namanya tourism itu harus menjadi lifestyle. Karena bagaimanapun sebagai muslim itu kita perlu kenyamanan ketika mengunjungi wisata. Baik kenyamanan dalam hal ibadah ya, kemudian kenyamanan dalam hal makanan, foodnya, kemudian juga dari kenyamanan yang lain termasuk aksesibilitas. Nah, ini menjadi tugas bersama. Tentunya semua mahasiswa, semua sivitas itu punya tugas yang sama untuk bagaimana tetap memberikan peran kepada masyarakat. Kita nggak bisa berdiri di Menara Gading, tapi kita harus turun langsung ke lapangan, membantu, bersinergis, berkolaborasi,
dan bekerja sama yang nantinya juga endingnya untuk wisata yang ada di Kebumen, untuk masyarakat Kebumen dan untuk kemajuan Kebumen. Oke, jadi semuanya dari Kebumen untuk Kebumen dan balik Kebumen semua gitu ya. Iya, kalau bisa perputaran uang itu di Kebumen yang dibanyakin lah gitu intinya seperti betul, itu. sepakat sih. Oke. Terima kasih banget Pak udah mau sharing banyak hal. Kita jadi terbuka juga, jadi tahu bahwa ternyata halal tourism ini bukan sebuah klaim ya. Bukan sebuah klaim bahwa pariwisata harus distempel halal. Enggak, bukan, tetapi soal extended service-nya tadi gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi untuk bisa mensupport dan mensukseskan halal tourism ini, bisa menjadikan Kebumen salah satu kota yang memiliki ciri khas tersendiri gitu ya terkait dengan pariwisata. Keunikan tersendiri. Oke, sampai di sini dulu. By the way, makasih ya Pak. Kita mau lanjut makan dulu Sobat Cendekia ya. Jadi kita sudahi dulu dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya tetap di Point Podcast of Intense Talk. Thank you Pak. Sama-sama. Terima kasih.